dengan alat kemajuan teknologi ini, bagaimana bisa menyadarkan, ya, menyadarkan secara menyeluruh bahwa kita kaum muslimin di Indonesia ini wajib hukumnya untuk ikut memakmurkan, memajukan bangsa ini, gitu loh. Haji Rey, bagaimana Anda melihat kemungkinan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan hari ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama? Iya, baik. Saya melihat begini, kalau kacamata kita dari akidah Islam, pilihannya cuma satu, nggak ada pilihan lain. Jadi orang itu berkuasa hanya ingin untuk menerapkan Islam saja, baru itu mengikuti yang lain. Nah, tinggal tadi abang cerita mekanisme itu. Nah, kalau orang memahami, disepakati dulu bahwa pemimpin itu dia memimpin hanya untuk menerapkan Islam. 80 tahun harusnya menjadi refleksi buat kita. Ini ada apa gitu? Partai Islam banyak, malah semakin banyak. Kemudian tidak sampai suaranya. Kalau bahasa konsolidasi itu tidak sampai untuk apa? Men-take over keputusan. Kan itu fakta. Artinya ada apa gitu. Ternyata kalau melihat secara lebih jauh, sistem yang akan diletakkan Islam itu tidak memberikan tempat buat Islam. Itu dulu. Jadi Islam yang boleh itu Islam yang boleh diatur-atur, bukan Islam yang boleh mengatur. Jadi yang ini boleh. Yang tadi abang cerita tentang sekularisme itu. Jadi artinya ini boleh, yang ini tidak. Ini boleh, ini tidak. Jadi dipilih-pilih Islamnya. Contoh misalnya tentang kementerian dan lembaga. Itu kalau misalnya, maaf sekali lagi, kalau ada uangnya itu diatur. Kalau tidak, tidak. Contoh tentang haji, zakat itu ada pengaturannya. Yang lain, kepemilikan umum itu tidak. Karena sudah masuk ke penghasilan terbesar dari suatu negeri. Padahal kalau tadi merefer penjelasan dari abang, negara Indonesia kan berdasarkan ketuhanan. Betul. Saya sepakat tadi. Itu baru cita-cita. Baru cita-cita. Itu himmah. Himmah itu, cita-cita itu harus kita jawantahkan, manifestasikan dengan amalan untuk menuju ke sana. Kalau misalnya baru cita-cita, alhamdulillah gitu. Jadi hari ini itu kita masih berjuang. Ya. Masih berjuang. Tadi menarik yang kata tadi abang sebut baru 80 tahun. Terus pertanyaan berikutnya ini sampai kapan baru dia gitu, Pak? Ya, okay. Itu yang jadi Baik, persoalan. baik. Ustadz Haji Rey, sekarang Ustadz Imam, dari sisi kacamata ormas nih, kira-kira peran apa dari para ormas itu untuk membumikan atau menjadikan fondasi syariah Islam di negara Indonesia? Ya, jadi saya tetap ya termasuk tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Kakban tadi. Jadi memang peran partai politik itu sangat penting. Memang begitu. Faktanya itu kita mau ngomong periode Mekah maupun periode Madinah itu sebetulnya ada kutlah, kelompok atau organisasi yang betul-betul menyuarakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kutlah itu terjemahan di era modern ini, partai politik atau ormas itu? Saya anggap ya, apakah itu partai politik atau ormas, selama melakukan aktivitas seperti dulu yang Nabi kerjakan, Nabi dan sahabat kerjakan itu sama. Intinya adalah menyampaikan opini yang kuat ya, opini yang menjadi qiyadah fikriyah. Opini yang menjadi kepemimpinan berpikir. Nah, itu siapapun manusia yang betul-betul memiliki akal yang cerdas itu pasti akan mengikuti itu, karena itu pasti kelompok yang lebih unggul lah, karena dulu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya itu betul-betul berhasil mendakwahkan Islam sehingga itu periode Mekah dan periode Madinah itu melaksanakannya. Oleh karena itu saya setuju sama yang Bang Kakban itu, memang umat Islam itu harus merefresh kembali ya untuk mengopinikan memang Islam yang sesungguhnya itu. Baik, kan ada tiga ya, yang mengatur individu, mengatur kelompok, mengatur negara. Ini kalau nggak clear dipahami oleh umat Islam, saya kira masalah. Sehingga umat Islam itu, bahasa saya itu, kelompoknya suka melampaui batas, melampaui tupoksi yang dibebankan oleh mereka.
Allah menetapkan bahwa itu amal individu, itu amal kelompok atau organisasi, itu amal negara. Jangan sampai kita melampaui batas tadi ya. Amal kelompok mengerjakan kelompok mengerjakan amal negara atau individu mengerjakan amal negara. Ini kayaknya memang perlu yang katakanlah belajar bareng lah kelompok itu untuk memahami apa yang menjadi kewajiban individu, apa yang menjadi kewajiban kelompok, apa yang menjadi kewajiban negara. Ini sangat clear ya kalau kita membahas periode Mekah dan periode Madinah. Oleh karena itu saya memandang apakah itu kita ada dalam satu sistem atau di luar sistem, yang penting opini kuat tadi itu betul-betul menjadi mainstreamnya. Karena dulu Nabi Muhammad itu tidak perlu masuk itu dalam satu sistem, tapi opini mainstream bahwa hidup itu harus diatur dengan cara Allah itu kuat. Jadi ini mungkin yang perlu disamakan. Tadi oleh karena itu saya menganggap bahwa kalau misalkan risalah Islam itu digunakan untuk mengatur kehidupan, sumber daya alam kita diatur dengan sesuai dengan syariah yang ditetapkan oleh Allah, mana yang boleh dikelola oleh individu, mana yang oleh umum, mana yang oleh negara, disepakati karena itu perintah Allah dan kita hanya taat kepada Allah. Saya kira itu akan menuju kepada tadi kita mengerucut pada pembahasan bahwa kontribusi besar umat Islam pada era kemerdekaan itu masih menjadi tantangan besar setelah atau baru 80 tahun merdeka. Tadi juga disinggung sedikit tentang ketimpangan hukum, ketimpangan ekonomi. Bang Kaban, kira-kira tantangan terbesar apa bagi umat Islam dalam memajukan peran politiknya di era digital hari ini? Ya, mantap. Saya kira ini perlu ada revolusi mindset. Revolusi. Jadi perlu ada perombakan cara berpikir. Sepakat. Ya. Kenapa? Karena kita sekarang sudah dalam era era revolusi informasi yang sudah tidak bisa dibendung. Iya. Dengan kemajuan teknologi. Ya. Nah, tetapi dalam konteks itu, ya, seluruh kemajuan itu dia bersifat mekanis, teknis, hanya alat. Ya. Jadi orang kagum dengan AI. Ya kan? Itu semuanya alat. Ya. Dia tidak punya ruh, dia tidak punya spirit, dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya kan? Dia hanya bisa memberi informasi. Nah, jadi sekarang kita dengan alat kemajuan teknologi ini, bagaimana bisa menyadarkan secara menyeluruh bahwa kita kaum muslimin di Indonesia ini wajib hukumnya untuk ikut memakmurkan, memajukan bangsa ini, gitu loh. Nah, untuk itu tadi maka kita harus ikut berperan, di dalam kekuasaan, di dalam pemerintahan dengan pintu yang ada. Ya. Jadi mana pintu yang bisa kita pakai untuk masuk? Katakanlah hari ini, katakanlah hari ini melalui parlemen, ya kan? Melalui parlemen. Katakanlah hari ini melalui eksekutif. Katakanlah hari ini melalui semua institusi hukum, ya kan? Nah, jadi mempersiapkan orang-orang. Ya. Nah, orang-orang. Nah, kita bisa lihat, ya. Mungkin di antara kita semua ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Tapi saya melihat bahwa almarhum Jenderal Soeharto, ya, menjelang akhir kekuasaannya, menjelang dia berkuasa, itu ada kok istilah jenderal hijau royo-royo. Ya, ada istilah hijau royo-royo. Nah, hijau royo-royo di situ artinya apa? Ada kecenderungan Pak Harto itu mulai memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok Islam. Nah, disitulah kaum intelektual cendekiawan Muslim.
ya kan? Kemudian bagaimana Habibie ditarik menjadi wakil presiden. Suka tidak suka, itu adalah bahasa sinyal Pak Harto waktu itu bahwa oh, dia pikir ini Islam perlu dilibatkan. Nah, terbukti dengan apa? Dia setuju Bang Muamalat. Gitu kan? Dia setuju Bang Muamalat walaupun undang-undangnya itu ya, undang-undang tentang bank syariat itu belum ada. Belum ada tuh. Nah, kemudian bagaimana misalnya peran Kementerian Agama pada waktu itu oleh Pak Harto betul-betul dipercaya. Tapi 10 tahun terakhir ini, ya kan? 10 tahun terakhir ini, substansi-substansi esensial yang dulu pernah disuarakan itu seperti dibungkam lagi. Ini yang saya katakan, dia perlu revolusi mindset. Ya, baik, Nah, jadi kaum muslimin ini dia harus sadar bahwa apa yang kita harapkan, bahwasanya kita menjadi bangsa katakanlah pendidikan yang melahirkan orang-orang yang beriman dan takwa itu nggak mungkin tanpa kekuasaan, tanpa pemerintahan. Ya. Jadi kalau orang lain berstrategi merebut kekuasaan, ya harusnya kaum muslimin juga ikut. Tapi kita berada dalam koridor yang sudah dibuat oleh katakanlah kita sepakati Undang-Undang Dasar 1945 itu kan gitu kan. Nah, tapi secara itulah hari ini yang saya katakan pintu yang terbuka, yang tersedia. Nah, yang tersedia. Jadi artinya ya kan kaidah usul fikihnya ada juga itu kan. Kalau nggak bisa 9, 8 pun jadi. Ya kan? Baik, itu Bang. ada kaidahnya itu gitu. Jadi tantangan hari ini adalah revolusi mindset. Jadi jangan hanya fisik orangnya saja yang muslim, tetapi juga mindsetnya harus islami. Bang Haji Ray, kalau mempertajam pertanyaan Bang Kakban tadi, bagaimana supaya ajaran Islam itu dapat dijadikan fondasi untuk membangun pemerintahan yang amanah dan adil? Iya, saya sedikit menambahkan. Mungkin saya menambahkan dulu yang tadi Bang Kakban. Menarik apa yang beliau sampaikan, tertarik dengan kekuasaan. Nah, kita sangat butuh kekuasaan. Bagaimana seorang nabi yang mulia yang menjadi pujaan kita, syafaat kita tuh minta kekuasaan. Itu diabadikan di Bani Israil ayat 80. Di ujung ayat itu mengatakan Sultan Nasir. Ya Allah, berikan kepada kami kekuasaan yang akan menolong Islam. Itu permintaan. Jadi artinya itu mengunci semua kondisi yang ada, bahwa kita tidak butuh partai politik, kita tidak butuh sesuatu. Dengan ayat ini kita butuh kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu seluruh ayat-ayat Allah itu akan ditegakkan. Seluruh ayat-ayat Allah akan ditegakkan karena mindset masyarakat, kemauannya sudah ada. Yang kedua, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di kitab Nizamul Islam, Bang, di alinea pertama itu kitab kajian pertama. Itu tadi yang Abang bilang, ada revolusi pemikiran. Revolusi jadi mindset itu Anhadul Islam anil fikri. Bangkitnya satu umat itu saat pemikirannya naik. Apa naik itu berdasarkan akidah Islam. Jadi apa yang diminta oleh akidahnya dia tunduk patuh. Dia tidak mau kalau bukan berasal dari akidah. Contoh misalnya hari ini, LGBT dia nggak mau. Gitu. Betul. Langsung dia akan menolak. Riba tidak mau. Langsung dia akan melawan. Seperti itu. Seperti misalnya tadi. Ini mungkin bisa berbeda. Tadi saya sepakat dengan Abang. Kontribusi dalam sistem itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, saya melihat Nabi itu berkontribusi saat ada di posisi di Mekah itu. Apa kontribusi Nabi? Datang kepada para pemilik kekuasaan itu, ya, untuk menyampaikan Islam. Apa faktanya? Di kitab Sirah itu nampak. Di Darun Nadwa hari ini para ulama mengatakan itulah parlemen hari ini. Darun Nadwa itu adalah para tokoh-tokoh Quraisy. Dia membuat aturan untuk mengatur masyarakat Quraisy dan masyarakat sekitarnya. Persis seperti negeri ini. Seperti semuanya merefer ke sana. Nabi itu datang hanya satu, Bang, tegakkan Islam. Hanya seperti itu. Jadi Nabi tidak terlibat di posisi itu. Nabi hanya memberikan satu proposal. Ini proposal Islam buat Anda. Silahkan Anda ambil atau Anda tinggalkan. Seperti itu.
Jadi hanya sampai situ. Terus itu tidak henti. Terus berlangsung terus-menerus. Nah, itu bahasa kita dakwah. Terus kita sampaikan, ruang itu dibuka. Seperti tadi Ustaz Imam cerita, ruang itu dibuka. Saya melihat hari ini umat itu dia berbuat karena mindset yang dia miliki. Mindset hari ini salah. Makanya dia berbuat yang salah itu. Terus kemudian penguasa yang harusnya mengedukasi umat, tadi bahasa Abang, itu tidak dilakukan. Edukasi itu dengan sistem yang salah, itu mindset yang salah. Terus menerus 80 tahun yang tadi baru itu sampai kapan? Ya. Kalau posisi itu tidak akan Ya. pernah naik kelasnya. Ya, sampai kita memimpin berkuasa. Itu mungkin, Pak. Ya, artinya revolusi mindset terus akan Diperjuangkan. sampai tegaknya satu-satu tujuan, yaitu diterapkannya syariah. Gini, Tad, saya sih lihat begini ya. Antara himmah yang ingin diambil, tujuan yang kita ingin raih itu, Ya. prosesnya itu tidak boleh keluar. Ya, Jadi saat kita, orang kan hari ini bicara hasil. ya, Proses ini juga tidak kalah pentingnya, malah sangat penting. Gitu. ya, Jadi tidak menghalalkan segala cara. ya, Contoh hari ini membenci Machiavelli, tapi Ya. aturannya yang dipakai oleh negeri ini. Bagaimana saya berkuasa itu kan proses. Padahal Islam itu tidak boleh, karena rangkaian proses menuju himmah itu adalah rangkaian ibadah yang tadi Abang Jadi cerita. artinya cita-cita yang luhur itu Iya. hanya bisa terwujud kalau proses yang dilakukan benar. Benar. Ya. Oleh Baik. orang yang benar. Oleh orang yang Oleh benar, orang. dengan Tapi- sistem yang benar, mindset juga Oh, yang benar. iya. Terakhir, Ustaz Ya, Imam, oke. apa solusi menurut Islam untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, pro rakyat, dan berpihak kepada keadilan? Ya, yang pertama adalah memang gini deh. Ini kan semuanya ini sebetulnya kan proses menuju kepada kemerdekaan hakiki, benar nggak? Jadi kita itu betul-betul ingin hidup dengan istilah kemerdekaan hakiki yang betul-betul diridhoi Allah kan ini. Semua ini proses Ya. itu saya sepakat lah. Kita ini mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi kita juga harus betul-betul mengubahnya supaya kita betul-betul menuju kepada kemerdekaan hakiki. Oleh Ya. karena itu menurut saya ya, ini nggak boleh kita keluar daripada tuntunan hidup kita. Ya. Nabi itu mempunyai cara bagaimana dulu periode Mekah, ya, Ya. tahapannya apa yang mesti kita kerjakan. Bahkan kalau dulu periode Mekah itu ayat masih turunnya sepotong-sepotong, belum komplit. Nah sekarang ini sudah komplit, baik periode Mekah maupun periode Madinah. Ini kalau kita betul-betul kita ngikutin saja, kayaknya udah belajarnya aja kita sudah berpahala. Bahkan nanti perjuangan itu dikenal oleh Nabi dan sahabatnya. Ini yang paling penting itu, jangan sampai perjuangan kita itu tidak dikenal Allah. Ya. oleh Nabi dan sahabatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, memang kalau kita ngomong untuk untuk menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi, itu saya kira memang pertama adalah kedaulatan itu harus di tangan Allah. Yang berhak membuat hukum boleh tidak bolehnya orang melakukan sesuatu itu mestinya hanya Allah lah. Kemudian yang kedua, kebijakan ya, pengelolaan sumber daya alam itu mesti harus diminta seperti apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya itu. Sumber daya alam kita ini kan itu ada tuntunannya. Kemudian yang ketiga, membebaskan kebijakan dari tekanan-tekanan asing, karena memang kalau negeri itu sudah benar-benar negeri yang merdeka, nggak bakal kita mudah dipengaruhi oleh asing. Kemudian membangun generasi yang muda yang bertauhid ya, betul memiliki yang kalau saya bilang tadi generasi yang bertauhid itu adalah generasi yang cerdas. Kemudian menerapkan sistem sosial, politik, ekonomi yang selaras dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Intinya bahwa oligarki itu nggak bisa semaunya seperti sekarang lah. Kalau sekarang ini oligarki itu bisa ngatur semuanya, bahkan bisa membeli partai. Ya. Dari situlah kalau kita melihat baik, itulah. Ustadz Imam, itu nanti Cukup. kita akan bahas di sesi berikutnya. Terima kasih. Sobat Muslim, kita harus sudahi dulu perbincangan hangat kita tentang refleksi kemerdekaan Indonesia baru 80 tahun. Masih punya tantangan yang besar, yaitu bagaimana tadi melakukan revolusi mindset supaya cita-cita luhur para pendiri Indonesia itu bisa terwujud dengan aturan sesuai dengan cita-citanya atas berkat rahmat Allah SWT. Jadi harus kembali kepada aturan Allah SWT. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan saksikan sesi-sesi berikutnya masih tentang refleksi kemerdekaan Indonesia
baru 80 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baju ya. Siap, siap.